Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halwati Afdalia. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Gizi Human Nutrition Pascasarjana Universitas 11 Maret, semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Baik, pada hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum ujian akhir mata kuliah Surveillance Gizi, yaitu membuat pie chart. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat grafik menggunakan pie chart. Adapun data yang digunakan yaitu data gambaran prosentase sebaran status gizi remaja siswa-siswi di SMANS Kota Banjarbaru bulan November tahun 2016. Jadi pada tabel ini telah tersedia data yang akan kita gunakan untuk membuat diagram pie chart. Langkah-langkah dalam membuat pie chart yang pertama adalah kita harus tahu dulu data mana yang kita butuhkan dalam pie chart tersebut. Nah, langkah yang pertama adalah kita blok dulu. Jadi dalam hal ini yang saya butuhkan adalah kolom B16 sampai kolom B22, kemudian kolom E16 sampai kolom E22. Inilah data yang saya butuhkan. Setelah sudah diblok, kita klik insert. Nah, di menu insert ada menu chart, jadi di sini ada pilihan chart mana yang kita inginkan, tapi karena yang saya butuhkan adalah pie chart, maka saya klik menu pie, kemudian di sini ada beberapa pilihan, saya akan memilih di bagian 3D pie, yaitu pie in 3D, saya klik. Oke, maka muncul pie chart yang kita maksudkan. Nah, kemudian tabel ini bisa kita geser agar tidak menutupi tabel. Nah, kemudian setelah itu kita bisa perbesar agar jelas chartnya. Oke, sambil menarik ini jangan lupa kita klik kontrol agar dia bisa perbesarannya terjadi tidak sepihak ya. Oke, kita tarik. Nah, ini saya sambil mengklik kontrol. Oke. Nah, sudah lebih jelas sekarang. Hal pertama yang kita harus lihat adalah judul pie chart. Di sini hanya tertulis persentase status gizi siswa-siswi, maka kita ingin melengkapinya. Caranya adalah, cara yang paling mudah adalah dengan mengcopy bagian ini, kemudian masukkan ke title ini, ke title chart ini, klik, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl V. Kita tunggu, oke, sudah muncul. Sebelum kita melangkah lebih jauh, karena yang kita butuhkan adalah juga desain yang menarik agar orang yang membaca tertarik dengan chart kita, maka kita pilih desain background chart terlebih dahulu. Oke, caranya adalah klik pie chart, kemudian pilih desain. Nah, di sini ada chart style. Klik more, karena saya akan membuat background-nya menjadi warna gelap. Saya pilih style 42. Kita klik, oke, sudah terjadi perubahan. Judul kita terasa terlalu besar, maka kita perlu sesuaikan. Langkahnya adalah klik bagian title chart, kemudian klik home, kemudian klik decrease font size. Oke. Ini cukup atau seperti ini? Oke, seperti ini cukup ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pie chart ini belum menunjukkan prosentasenya, sehingga belum menggambarkan atau belum terlihat sebesar ini berapa persen. Normalnya tidak terlihat, maka langkahnya adalah klik pie chart, kemudian klik design, kemudian di sini ada chart layout. Di sini kita bisa memilih gunakan layout 6. Oke, sudah muncul prosentasenya. Prosentase yang ini karena tidak di tengah, kita bisa geser di bagian ini agar dia tetap di tengah. Oke, sudah muncul. Kemudian posisi dari pie chart tidak center. Karena ada legend ini, maka ini kita perlu pindahkan ke bagian bawah. Langkahnya adalah klik bagian legend, kemudian klik layout,
kemudian pilih legend. Di bagian legend, aktifkan bagian show legend at bottom. Oke, sudah tampil. Kemudian kita perlu edit agar lebih menarik. Klik format, klik step fill, pilih warna yang membuat keterangannya lebih jelas. Oke, ini ya. Oke, nah karena sudah jelas, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengatur 3D chart ini. Jadi 3D pie chart ini belum terlihat sempurna karena posisinya di atas. Nah, kita perlu menggeser posisi ini dan kemudian memipihkan pie chart sehingga terlihat dia lingkarannya sempurna atau lebih mudah dalam melihatnya. Oke, langkahnya adalah klik pie chart, kemudian pilih layout, kemudian klik 3D rotation. Oke, pada bagian 3D rotation ini kita ubah. Oke, kita geser dulu biar kelihatan perubahannya. Oke, kita pindahkan ini dulu. Ini kita isi 317 derajat. Oke, posisinya di situ. Kemudian Y-nya, jadi kalau seperti ini, dia sudah terlihat lebih nampak, tetapi masih belum sempurna. Y-nya juga kita ubah menjadi 70. Oke, sudah lebih jauh, lebih jelas. Perspektif juga, kalau ingin diubah, bisa gunakan ubah di perspektif 65. Kalau tidak suka, kita balik ke perspektif 15 karena sepertinya tidak menunjukkan 50 ya. Oke, sepertinya perspektif 50 kurang 45 kurang 30. Oke ya, 30 aja ya, perspektifnya 30. Kemudian chart scale-nya dihilangkan dulu, checklist auto scale-nya. Di out base-nya kita pilih 260. Kemudian pada bagian height-nya kita isi 5 saja. Kemudian kita atur di bagian 3D format. Bagian 3D format diedit bagian top-nya, bevel top, width-nya adalah 20,5. Kemudian height-nya adalah 4. Kemudian di bagian bottom, width-nya adalah 6. Height-nya juga 6, kemudian bevel top-nya kita ganti, yang awalnya circle, kita ubah menjadi soft round, yang bagian bawah juga soft round. Oke, setelah sudah diatur, kita klik close. Oke, sepertinya saya ingin merubah background, warna background-nya bisa diubah ya, dengan cara sederhana ini. Ada banyak pilihan, tapi saya ingin tetap warna hitam. Oke, ini kita bisa naikkan sedikit. Nah, agar kelihatan modelnya. Oke, ini geser secara sendiri, maka kita perlu pindahkan di posisi tengah. Oke, sudah. Kemudian kita ingin selanjutnya adalah mengubah tulisannya. Kalau kita merasa ini tulisannya tidak cocok, kita bisa ganti. Caranya adalah klik semua angka nilai, kemudian kita bisa perbesar dengan klik fontnya, kemudian kita bisa mengubah hurufnya, misalkan Arial, agar lebih jelas. Misalkan saya ingin menggunakan Arial Narrow. Oke, ini sudah. Ada satu hal lagi, kita ingin mengubah warna dari pie chart-nya. Nah, kalau kita ingin merubah warnanya, caranya adalah klik pie yang ingin kita ubah warnanya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atau dengan data kita. Misalnya 1% ini adalah data obesitas tingkat 3, di mana
harusnya itu menunjukkan tanda bahaya, maka kita gunakan warna merah cerah misalnya. Oke, agar tampak bahwa ada masalah di situ yang harus segera diselesaikan. Oke, kemudian ada 15% ini adalah warna biru obesitas. Oh bukan, kurus ya. Kurus. Nah, warnanya sangat mirip, maka kita harus ubah. Jadi yang awal tadi adalah warna auto dari settingan. Kemudian kalau ini 15% kita pilih warna oranye misalnya. Oke, kita pilih warna oranye. Oke. Kemudian ada 2% ini adalah obesitas tingkat 2. Kita pilih warnanya merah. Pilih merah ini kalau terlalu kita pilihnya merah muda, biar kita bisa membedakan dengan mudah ya. Nah, kemudian warna 4%-nya ini, warna ungu merupakan obesitas tingkat 2. Kita beri warna merah gelap. Oke. Kemudian 10% ini atau 9,63% ini adalah warna hijau gemuk. Kita ubah klik set fill, kita ubah warnanya menjadi warna orange. Kita ubah menjadi warna orange gelap. Oke, kemudian yang paling banyak kita ubah menjadi, karena ini berada di zona aman, kita ubah menjadi warna biru saja. Oke, kita pilih warna biru yang menarik. Oke, kita pilih warna ini. Oke, sebenarnya saya belum tertarik dengan warna ini, kita ganti lagi. Ini kita ganti warna ini ya. Ini aja. Ini ya. Ini aja deh. Oke, warna ini saja. 1% ini kita gunakan warna gelap, merah gelap. Kita pilih more fill color, custom, karena 1% butuh warna yang sangat-sangat cerah. Oke, kalau kita klik OK, warnanya masih sama ini, kita perlu ubah lagi agar terlihat berbeda ya. Tujuannya sebenarnya agar bisa melihat, oh ternyata ini, oke, warna ini saja. Oke, ini aja. Warnanya cukup gelap, obesitas tingkat 3. Jadi di situ merupakan jenis yang paling berbahaya. Nah, kalau sudah, angka juga kita bisa ganti warna. Caranya adalah klik nilainya, kemudian klik home, kemudian klik font color. Akan kita ingin merubah warna hitam atau abu-abu. Kita pilih yang paling membuat warnanya tidak tenggelam. Karena warna yang paling normal adalah warna putih, maka kita tetap pilih warna putih aja. Oke, sebenarnya warna nilai ini pun bisa diberi fill ya. Jadi kalau misalkan mau memberi fill, kita klik nilainya, kemudian klik set fill, isi, pilih warna yang bisa membuat dia lebih jelas. Oke, ini saya ingin membuat yang 15% dengan warna oranye. Gini. Oke, misalkan yang lainnya juga ingin, kita bisa gunakan, kita klik semuanya, kemudian klik set fill, kemudian kita lihat mana warna yang bisa membuat pie chart ini jelas. Oke. Sebenarnya tidak perlu pie chart, set fill ini ya, karena pie chart itu ukurannya kecil, sehingga agar tidak memenuhi tampilan, sebenarnya cukup angka-angkanya saja. Ini sudah menunjukkan, ini sudah menunjukkan. Oke, ada satu permasalahan lagi yang belum diselesaikan pada pie chart ini adalah jika kita lihat nilai di pie chart dengan di
tabel itu ada perbedaan di mana nilai di pie chart ini menggunakan angka bilangan bulat, sedangkan di tabel itu menggunakan bilangan desimal. Maka karena ini sifatnya adalah untuk detail, kita perlu membuat nilai ini menjadi bilangan desimal. Caranya adalah klik semua nilai, kemudian klik kanan, kemudian klik format data labels, kemudian pada bagian kolom yang kanan kiri ini, klik number. Nah, karena datanya di sini adalah berupa persen, maka kita klik percentage pada bagian number kategori, kemudian di kolom decimal place, karena desimal di belakang angka di belakang koma adalah 2 angka, maka di sini tuliskan 2. Jika sudah, klik close. Oke, maka sudah muncul angkanya sesuai dengan di grafik. Sesuai dengan di tabel. Jadi melalui grafik ini kita sudah bisa melihat berapa persentase masing-masing bagian yang status gigi. Oke, kalau ingin lebih jelas, kita bisa men-zoom tabel atau memperbesar pie chart ini. Ini pie chart-nya juga bisa digeser. Oke, kita ingin terbesar ya. Caranya sama seperti awal tadi, klik kemudian sambil menekan kontrol sehingga tidak terjadi perubahan rasio. Oke, sudah jelas. Oke, inilah hasil akhir dari pie chart yang saya buat. Oke, mungkin jadi pertanyaan kenapa saya di awal memilih 3D dibandingkan 2D. Jadi sebenarnya alasannya adalah karena sewaktu-waktu kita butuh untuk menggeser pembagian chart ini. Jika yang awal tadi adalah posisinya ada di atas seperti ini, kemudian ini sudah digeser. Jadi kalau menggunakan 2D, posisinya tidak bisa digeser. Nah, sedangkan menggunakan 3D, kita bisa atur 3D pie chart-nya. Jadi karena ada opsi 3D rotation ini. Sedangkan jika kita menggunakan 2D, tidak ada pilihan 2D rotation. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah merasa pas, kita posisikan semuanya dulu. Oke, hati-hati dalam menggeser, takut merubah rasio dari lingkaran ini. Apabila ingin memperbesar, juga sama. Caranya adalah dengan mengklik bagian sisi ini, kemudian sambil menekan tombol kontrol di keyboard, sehingga perbesarannya tidak berubah. Oke, seperti itu ya. Bisa dilihat. Nah, yang benar ya. Oke. Ini cukup. Oke, kalau sudah. Untuk membaca pie chart ini, dan prosentase sebaran status gizi remaja siswa-siswi di SMA-NS Kota Banjarbaru bulan November tahun 2016, menunjukkan bahwa sebagian besar status gizi remaja SMA-NS Kota Banjarbaru adalah normal, terlihat di pie chart lebih dari separuh populasi memenuhi diagram, yaitu sebesar 68,52%. Sedangkan sisanya ini merupakan permasalahan status gizi berupa double burden, yaitu status gizi kurus sebesar 14,63% dan gemuk 9,63%, kemudian diikuti oleh obesitas tingkat 1 sebesar 4,07%, sedangkan untuk kejadian obesitas tingkat 2 dan tingkat 3 terlihat hanya sedikit, tapi tetap sangat penting untuk segera ditangani, mengingat kasus obesitas apabila terjadi hingga dewasa maka akan menurunkan kualitas hidup dan memperparah berbagai macam penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.